Shalom Aleichem, bagaimana kabar Christopher semuanya? Masih setia dalam penantian kan? Natal akan datang sebentar lagi. Tentunya kita udah gak sabar nunggu ya. Nanti kita akan coba memahami sedikit tentang Misa Natal. Sebelum mengulas inti bahasan kita kali ini, perkenankan Om Kris membagikan jadwal kegiatan Natal di paroki kita, baik yang di gereja, di Kapel Tegalsari maupun Kapel Bangkong. Silahkan simak rincian jadwal di samping ini. Sebagai wujud pertobatan kita di masa Advent ini, marilah kita sama-sama menerima sakramen tobat. Bisa di Kapel Tegalsari pada hari Jumat tanggal 16 Desember sore. Sedangkan di gereja akan diterimakan hari Senin hingga Rabu, 19 sampai 21 Desember, pagi dan sore. Masih ditambah lagi Kamis dan Jumat 22 sampai 23 Desember pagi saja. Nah, bagi petugas liturgi Natal, gladi bersih di gereja akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 22 Desember sore, sedangkan untuk yang bertugas di Kapel Tegalsari, hari Jumat sore tanggal 23 Desember. Kebetulan, Natal tahun ini, lingkungan kita tidak ada tugas khusus. Tapi, beberapa umat lingkungan kita, juga ada yang bertugas, karena wilayah 2 dijadwalkan bertugas di gereja untuk koor malam Natal dan tugas tatip pada Natal pagi. Selain itu, umat lingkungan kita ada juga yang rutin membantu tim perangkai bunga, tim prodiakon, lektor, pemazmur, atau mungkin misdinar juga. Perayaan malam Natal tanggal 24 Desember Christopher boleh pilih merayakan di Kapel Tegalsari atau Bangkong atau gereja sesuai waktunya. Untuk Misa Natal tanggal 25 Desember hari Minggu hanya 1 kali di Kapel Bangkong dan 3 kali di gereja. Bagi Christopher yang senior atau usia lanjut, silakan mendaftar ke Pak Ketua Lingkungan untuk bergabung pada Misa Natal Lansia, hari Senin tanggal 26 Desember siang. Selain Natal, kita juga diajak untuk merayakan Pesta Keluarga Kudus, yang sekaligus merupakan pelindung gereja kita, pada hari Jumat sore tanggal 30 Desember untuk seluruh umat. Nah, kembali pada jadwal Misa Malam Natal dan Misa Natal. Yang sering ditanyakan umat adalah, apakah kita cukup misa 1 kali saja, atau harus dua-duanya, tanggal 24 dan tanggal 25 Desember. Sebelum ini kita bahas, yuk, kita bumper dulu. Oke, rekan-rekan Christopher, bicara tentang Natal, sebenarnya banyak hal menarik yang bisa kita bahas. Mulai dari, apa benar Yesus lahir tanggal 25 Desember? Apa ada kaitan dengan kelahiran Dewa Mataharinya bangsa Romawi? Tuhannya orang Kristen itu beranak. Allah kok jadi manusia? Mengapa pohon terang itu gak pakai pohon mangga aja? Goa Natal atau kandang Natal? Mengapa kok di palungan? Mengapa patung 3 raja dipasang belakangan? Santa Claus itu cewek apa cowok? Masih banyak lagi hal-hal seputar Natal yang menarik untuk kita bahas lain waktu. Tapi, di video kali ini, Om Kris hanya ingin membahas dari sisi liturgis saja. Yaitu, apakah kita boleh misa malam Natal atau hari Natal saja, atau kita harus misa tanggal 24 malam dan tanggal 25 pagi atau sore, seperti saat Sabtu Cahaya dan Minggu Paskah. Mari terlebih dahulu, secara singkat coba kita bandingkan dengan perayaan malam Paskah. Perlu diketahui, pada masa Paskah, Sabtu Cahaya, sering disebut Vigili Paskah. Vigili berasal dari bahasa Latin vigilia, yang artinya berjaga-jaga atau bisa berarti juga bersiap. Jadi, bisa dianggap, dalam Sabtu malam Paskah itu, kita sedang berjaga, menantikan Kristus yang akan segera bangkit. Sedangkan Minggu Paskah adalah hari kebangkitan Kristus itu sendiri. Dengan demikian, bila kita menghadiri misa malam Paskah saja, artinya kita belum merayakan kebangkitan Kristus. Dan bila kita cermati, memang bagian-bagian dalam tata perayaan Ekaristi malam Paskah dengan Minggu Paskah banyak bedanya, begitu juga dengan rumusan bacaannya. Itulah mengapa, kita tidak hanya wajib hadir dalam misa malam Paskah saja, tapi juga pada hari Minggu Paskah. Tentang misa Paskah ini, Christopher jangan sampai lupa ya, wajib misa 2 kali, Sabtu dan Minggu. Sementara ini dulu tentang Paskah, Om Kris mungkin akan bahas lebih detail lagi pada kesempatan yang lain. Oke, sekarang bagaimana dengan malam Natal dan hari Natal? Mari kita sedikit tahu sejarah gereja. Sudah sejak abad keempat, atau sekitar tahun 300-an Masehi, kalender liturgi mulai berkembang. Termasuk Natal yang dirayakan tanggal 25 Desember. Pada masa itu dan sesudahnya, telah diatur pula bahwasanya ada 4 misa Natal. Ya, Natal atau Nativitas Domini adalah satu-satunya perayaan liturgi dengan 4 misa. Yang pertama adalah In Vigilia atau misa sebelum Natal. Dilaksanakan tanggal 24 Desember sekitar waktu Vesper 1, atau antara jam 5 sampai jam 7 malam. Pada misa ini bacaannya adalah tentang penantian yang akan datang. Injil dari Matius bab 1, tentang silsilah Yesus Kristus.
Yang kedua disebut In Nocte, ini adalah misa malam Natal atau bisa disebut misa malaikat, di mana dikumandangkan Gloria in Excelsis Deo, pada peristiwa lahirnya Juru Selamat. Diselenggarakan tanggal 24 Desember mendekati tengah malam, idealnya sekitar jam 9 sampai jam 12 malam. Pada misa ini kita sebenarnya merayakan Kristus yang telah lahir. Bacaan Injil Lukas bab 2, berlatar konteks sejarah waktu sensusnya Kaisar Agustus, hingga peristiwa malaikat mewartakan kelahiran Kristus kepada para gembala. Yang ketiga disebut In Aurora, Misa Fajar, atau bisa disebut Misa Gembala. Bacaan Injil merupakan kelanjutan dari In Nocte, masih Lukas bab 2, tentang para gembala yang bergegas ke Bethlehem. Misa ini sejatinya dilakukan tanggal 25 Desember sebelum matahari muncul, atau sekitar jam 3-5 pagi. Yang terakhir adalah In Die, Misa Siang, bisa disebut Misa Sang Firman. Bacaan dari Injil Yohanes bab 1, tentang firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Misa ini dilaksanakan tanggal 25 Desember setelah matahari sudah terbit. Itu tadi 4 misa Natal kita. Bacaan pada misa Natal ini semua tetap setiap tahun, tanpa perlu melihat tahun A, B atau C. Dari 4 misa tersebut, ternyata hanya In Vigili saja yang memberi penekanan berjaga dengan sukacita menjelang kelahiran. Sementara 3 misa yang lain menyatakan lahirnya Yesus Kristus. Paroki-paroki di Indonesia, kebanyakan hanya menggunakan 2 rumusan misa, yaitu In Nocte dan In Die. Ini bisa kita lihat dari bacaan yang digunakan. Yang sedikit membuat kita bingung mungkin hanya istilah dan jam pelaksanaannya. Karena, bila kita lihat bahwa misa dimulai jam 5:30 sore, seharusnya ini kan masih waktunya misa vigili. Tapi jelas, dari rumusan juga bacaan, ini adalah In Nocte. Adapun waktunya dibuat lebih awal, itu karena alasan pastoral. Misalnya di paroki kita, misa malam Natal memang harus dibuat 2 kali, untuk mengantisipasi berjubelnya umat, agar umat juga lebih nyaman dan khusyuk dalam mengikuti perayaan. Jadi tentunya hal ini juga tepat. Ada juga gereja yang menggunakan istilah Vigili Natal, hanya karena misa masih sore. Padahal, jelas-jelas rumusan yang digunakan bukanlah In Vigili, melainkan In Nocte. Puji Tuhan, istilah Vigili Natal ini mulai ditinggalkan, dan kembali pada sebutan yang lebih tepat, yakni malam Natal. Tapi bukan berarti semua gereja di dunia hanya pakai 2 rumusan loh, ada juga paroki yang memang melaksanakan 3, bahkan 4 rumusan misa, karena di paroki tersebut memang memungkinkan. Paroki yang seperti ini di Indonesia hanya sedikit. Kalau ingin tahu detailnya coba googling sendiri deh. Andai saja kondisi paroki kita memungkinkan melaksanakan 4 misa tersebut, kita bisa bayangkan, mungkin buku panduannya lebih tebal dari panduan Paskah. Belum lagi jika ditambah panduan Pesta Keluarga Kudus. Baiklah, yuk, langsung kita simpulkan. Paroki kita, Atmodirono, juga menggunakan rumusan In Nocte pada malam Natal. Ini artinya kita sudah merayakan Natal itu sendiri. Maka, tidak salah juga bila kita sudah saling mengucapkan Selamat Natal setelah misa tanggal 24 Desember. Karena memang kita sebenarnya sudah merayakan Natal. Sedangkan pada misa Natal pagi, siang, dan sore tanggal 25 Desember memakai rumusan In Die. Ini juga perayaan Natal. Jadi, tidak wajib bagi kita umat beriman untuk mengikuti 2 misa. Misa malam Natal dan misa hari Natal, keduanya sama tingkatannya sebagai perayaan kelahiran Juru Selamat kita. Tidak masalah bagi kita untuk memilih 1 kali misa, entah misa malam Natal saja, atau pilih misa Natal siang saja. Pemahaman ini, sepertinya masih belum terlalu dimengerti oleh umat, sehingga seringnya, misa malam Natal selalu penuh sesak. Datang seawal mungkin untuk berebut tempat, duduk berhimpitan, AC yang biasanya dingin pun jadi tak terasa. Ketidaknyamanan ini, justru kadang mengganggu fokus kita dalam misa. Sementara misa hari Natal tanggal 25 Desember justru banyak sekali kursi kosong. Yang ramai biasanya hanya pada saat misa Natal anak saja. Kenapa umat lebih memilih misa malam Natal? Ya mungkin, misa malam Natal itu dirasa lebih syahdu. Atau ada juga yang memilih misa di tanggal 24 Desember karena esoknya, ingin memanfaatkan waktu liburan berkumpul bersama keluarga, atau berbagai alasan lain. Ya sebenarnya itu sih juga syah-syah saja. Om Kris hanya ingin mengingatkan, apapun pilihan kita, yang terpenting adalah sikap batin kita, untuk dapat fokus dalam Ekaristi menyambut kelahiran Juru Selamat kita. Kalau Om Kris sendiri sih lebih suka memilih misa Natal pagi atau sore sekalian, karena merasa lebih nyaman, dan tentunya membuat Om Kris merasa lebih khusyuk di gereja. Tapi, jika Christopher ingin ikut dua-duanya, dan terima komuni lagi, ini juga sangat baik. Justru Om Kris menyarankan demikian, karena memang rumusan dan bacaan malam Natal dan hari Natal berbeda. Hal ini tentu dapat memperkaya kita secara liturgis, juga menguatkan iman kita secara spiritual. Yang perlu dihindari, pertama-tama adalah anggapan, bahwa kita wajib ikut misa malam Natal dan wajib juga ikut di hari Natal. Memang boleh, dan baik,
tetapi ini tidak wajib bagi kita. Yang kedua adalah anggapan bahwa semakin banyak komuni akan membuat kita lebih suci. Secara teologis, mengejar kekudusan hanya dengan mengikuti Ekaristi saja, pemahaman semacam ini tidak dapat dibenarkan. Ingat, sakramen Ekaristi memang merupakan puncak kehidupan iman Kristen. Tetapi satu komuni saja sehari adalah sangat cukup bagi kita dalam mengenangkan misteri keselamatan ilahi. Baiklah, Om Kris rasa, tentang misa Natal dan malam Natal sudah cukup jelas. Sebelum kita tutup, Om Kris juga ingin sekalian mengingatkan Christopher semua. Bagi Christopher yang belum mengumpulkan amplop Natal, gardu pendidikan, persembahan lingkungan, dan paroki, mohon diserahkan segera kepada ketua lingkungan kita, Bapak Mamik. Kami tunggu penyerahannya sampai tanggal 18 Desember nanti. Akhirnya, semoga pertobatan kita dalam masa penantian ini terus terjaga, agar nanti pada saat perayaan Natal, kita layak menerima kehadiran Sang Mesias dalam palungan hati kita masing-masing. Dan semoga, seluruh usaha dan karya kita selanjutnya sungguh-sungguh terbayarkan dengan sukacita rohani Natal. Amin. Om Kris sekarang ini juga masih dalam masa penantian ide, kritik dan saran rekan-rekan sekalian. Mohon like, bagikan, berlangganan, dan nyalakan lonceng agar mendapat pemberitahuan terkini dari kanal YouTube kita bersama ini. Selamat menyongsong Natal, sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom Aleichem.